Nih bro, kemarin saya itu merasa tertampar. Kemarin saya itu merasa dipukuli oleh 10 orang. Terasa sakit yang sangat luar biasa. Dan saya tersadarkan oleh hal itu. Jadi cerita ini bermula ketika saya bertanya kepada coach saya. Saya pertanyaannya seperti ini. Coach, saya kan sudah bekerja keras. Saya juga sudah beribadah. Tapi kenapa rezeki saya kok susah banget ya coach? Nah, lalu coach itu bilang, kamu ingat gak apa yang saya sudah ajarkan ke kamu? Saya merenung, mengingat-ingat, kayaknya saya nggak ingat. Ya udah, gini aja nih, saya kasih tahu ya, tapi harus kamu ingat-ingat bener-bener. Ini adalah pelajaran yang berharga buat kamu. Oke, siap coach, saya siap mendengarkan. Kita sebagai murid, ya tentu apa yang diajarkan oleh guru kita, oleh coach kita harus manut seperti itu ya. Manut mentor garansi sukses, seperti itu ya. Saya manut apa yang disampaikan oleh beliau. Yang kamu kurang itu adalah kamu tidak bahagia. Kata beliau seperti itu. Maksudnya gimana coach? Jadi kamu tidak bahagia karena rezeki itu datang kepada hati yang berbahagia. Rezeki itu tidak akan datang kepada hati yang sengsara. Hati ya, bukan benar-benar keadaan sesungguhnya, tapi hati. Karena yang namanya hati itu terkadang sebenarnya kita nggak sengsara-sengsara amat. Ada yang lebih parah dari kita. Tapi hati kita merasa diri kita paling sengsara. Seperti itu ya, jadi hati. Jadi kata beliau seperti itu. Jadi masalahnya karena hati kita tidak bahagia. Kalau hati kita bahagia, maka rezeki akan datang, akan mudah datangnya kepada kita. Sudah tentu kita harus ikhtiar dengan maksimal, harus bekerja keras, harus berdoa keras juga. Seperti itu ya. Dan hati kita harus bahagia. Dia bilang gini, kamu ingat gak di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum, apabila kamu bersyukur maka Allah akan tambahkan apa yang kamu syukuri tersebut. Apa korelasinya syukur dengan bahagia? Jadi pernah dengar gak teman-teman semua? Ada sebuah istilah yang mengatakan apabila kita mencari kebahagiaan, maka kebahagiaan tersebut tidak akan ditemukan. Tapi apabila kita bersyukur, maka kebahagiaan akan didapatkan. Nah, jadi ini poinnya. Jadi supaya hati kita bahagia, kita harus banyak bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Karena sebenarnya masih banyak hal-hal yang harus kita syukuri, tapi kita tidak sadari. Seperti itu. Nah, kata coach saya bilang, kalau kamu bersyukur, maka peluang-peluang rezeki itu akan terlihat. Tapi apabila kamu tidak bersyukur, maka peluang-peluang untuk mendapatkan rezeki itu seakan-akan tertutup. Kamu tidak bisa mengaksesnya, seakan-akan seperti itu. Jadi kita harus bersyukur. Coach saya bilang, kamu masih untung tidak diazab oleh Allah. Kamu selama ini berarti sudah kufur nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Apabila kamu kufur nikmat, maka Allah akan mengazab kamu. Nah, kamu masih syukur. Azab Allah belum turun kepada kamu. Cuma rezekinya aja yang seret. Itu bukan azab ya. Nah, jadi tolong kamu pikirkan kembali. Hati kamu itu harus berubah. Hati kamu itu harus selalu merasa bahagia. Dan kamu harus selalu bersyukur. Karena dengan cara seperti itu,
dengan kamu banyak bersyukur, hati kamu menjadi bahagia, maka rezeki akan datang kepada kamu. Dan kamu juga harus ingat satu hal. Ada satu doa yang mana doa ini adalah doa yang wajib buat pengusaha menurut saya. Yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, Al-Bukhari nomor 6369, yaitu berupa doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, lindungilah aku dari ham wal hazan. Hami itu apa sih? Hami itu adalah resah terhadap masa depan. Jadi kita jangan meresahkan masa depan, karena dengan resah terhadap masa depan kita tidak bahagia. Wal hazan, hazan itu apa? Sedih karena masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Jangan dibawa-bawa kesedihan itu. Ya, itu sama, membuat hati tidak bahagia. Wa'udzubika minal ajil wal kasal. Itu rasa tidak mampu, rasa lemah. Azzi itu rasa tidak mampu, rasa lemah. Padahal mampu sebenarnya, tapi hanya rasa perasaannya aja. Wal kasal, kasal itu malas dan putus asa. Kasal itu malas dan putus asa. Itu semuanya tidak bahagia, membuat hati tidak bahagia. Minal bukhli wal jubni, minal jubni wal bukhli. Juben itu adalah takut untuk mengambil resiko, takut untuk menghadapi dunia, takut untuk menghadapi ujian. Itu juben. Minal jubni wal bukhli. Dan bukhli itu adalah istilahnya pelit, seperti itu ya. Kedekut gitu kan. Ya seperti itulah. Pelit lah. Wa'udzubika minad, makanya kita itu harus bersedekah. Ya. Karena orang yang pelit itu ya seperti itulah. Nah, sedekah kan nggak harus uang ya. Kita nggak punya uang, ya. Ya sedekah senyum cukup kan, bisa kan. Nah, seperti itu. Minggola batid dain wa qahri rijal, yaitu dari terbelenggu oleh hutang dan ditekan oleh situasi dan kondisi. Itu semua, dari doa itu semua adalah doa lawan dari kebahagiaan. Nah, jadi apabila kita menginginkan kita rezeki kita lancar, maka kita harus bahagia. Kita wajib bahagia. Ya masalah banyak lah, masalah ada lah, tapi bukan untuk dilarut-larut dalam pikiran, tapi untuk diselesaikan. Kita buat perencanaan, buat penyelesaiannya seperti apa. Setelah itu kita dengan berbahagia mengerjakan progres-progres yang akan kita kerjakan tersebut. Jadi itu yang saya dapatkan kemarin. Saya terasa terpukul, terhantam oleh coach saya. Kenapa saya sudah bekerja keras, sudah berdoa keras juga, tapi ternyata rezeki tidak datang, yaitu karena saya tidak merasa bahagia di dalam diri saya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian mungkin ada yang merasakan kondisi yang sama dengan diri saya, maka ubahlah mindset teman-teman, harus selalu berbahagia setiap hari. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.